Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Septiani. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memenuhi tugas etika Islam, yaitu ceramah tentang etika Islam menyikapi berbagai budaya pesta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pesta sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Aktivitas ini sudah ada sejak dahulu kala, sebagai salah satu cara menghibur diri dan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang perilaku mendatangi pesta. Apabila pesta tersebut dilihat secara rinci terkait penyelenggaraannya, apa saja yang disajikan dan untuk apa digelar. Ulama menghukumi wajib mendatangi pesta jika orang yang mengundang menyebutkan secara rinci orang per orangnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya 3 pesta yang sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama, pesta pernikahan atau walimatul ursi. Banyak hiburan yang ada pada pesta pernikahan sekarang ini jauh dari ajaran Islam, di mana seperti adanya musik dan nyanyian-nyanyian yang menggairahkan nafsu birahi serta tarian dan goyangan yang bersifat erotis dan berbaurnya antara laki-laki dan perempuan. Serta ada sebagian orang yang membawa minuman keras sehingga akhirnya mereka mabuk, dan sebagian mereka juga ada yang melakukan perbuatan dosa lainnya. Jika hal itu terjadi dalam pesta pernikahan, maka orang yang mengundang ke dalam pesta pernikahan tersebut bertanggung jawab kepada sang holik atas perbuatan mereka yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, pesta ulang tahun. Merayakan ulang tahun diperbolehkan dengan syarat merayakan ulang tahun tersebut tidak mengandung perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ikhtilat, bercampur dengan yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 33, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Dan kita tidak diperbolehkan untuk merayakan pesta ulang tahun karena pesta ulang tahun dinilai sebagai tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Jika kita merayakan pesta ulang tahun, berarti kita telah menirukan kebiasaan mereka dan kita termasuk bagian dari mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu Valentine Day. Banyak pro dan kontra yang dipertanyakan oleh masyarakat muslim terkait apakah boleh atau tidak untuk merayakan Valentine Day tersebut seperti yang dilakukan oleh masyarakat barat. Tetapi sebagian besar para ulama menyatakan haram untuk melakukan perayaan tersebut karena pada zaman sekarang ini anak muda melakukan perayaan Valentine tersebut terjerumus kepada hal-hal yang bermaksiat. Tetapi ada juga yang memperbolehkan selagi itu terjauhi dari hal-hal yang maksiat. Adanya syariat yang tidak berupaya untuk menghapuskan perayaan budaya atau adat istiadat, Islam menyaring tradisi-tradisi tersebut agar nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Sebab tradisi yang dilakukan oleh suku bangsa yang notabene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Keyakinan Islam sebagai agama universal yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan, yang hanya tidak mengatur antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi dengan aspek hidup lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sikap syariat Islam dalam menghadapi adat istiadat harus mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis dibanding adat atau tradisi perayaan budaya. Berhubung dengan perayaan saat kini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona, yang dimana virus corona tersebut mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, jumlah orang positif yang terkena virus corona bertambah, dan manusia lainnya pun terancam terpapar virus corona.
Oleh sebab itu, Indonesia menerapkan peraturan social distancing, yang mana peraturannya yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan benar, dan yang kedua, menggunakan masker bila berpergian, yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh, yang keempat, tidak berpergian ke negara yang terpapar virus corona, yang kelima, menjaga jarak dengan hewan yang berpotensi terkena virus corona. Oleh sebab itu, tidak ada perayaan pada saat ini. Salah satunya, jika kita mengadakan pesta perayaan pernikahan, maka akan didenda 1 juta. Terlebihnya lagi, Islam tidak memperbolehkan merayakan pesta-pesta yang di dalamnya itu mengandung hal-hal yang bermaksiat. Kita sebagai muslim senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Virus corona ini tidaklah bergerak kecuali atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai muslim, jika ingin terhindar dari wabah ini, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta perlindungan kepada kemampuan diri kita sendiri dan kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amiltukum ala ahihi min qabl. Wallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Artinya, dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Sedikit motivasi dari saya, saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita jika kita tidak bisa melewatinya. Dengan adanya peraturan stay at home, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Yang dulunya kita lalai dalam beribadah, sekarang kita bisa yang insya Allah beribadah tepat waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan meminta dijauhi dari virus corona ini. Cara untuk meringankan penderitaan saat kita terkena musibah dan kesusahan, sadari bahwa itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bersifat sementara dan bisa jadi lebih buruk dari itu. Agama kita masih selamat, dan sadarilah bahwa kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak terkait dengan musibah tersebut. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada keadaan sekarang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.